di hari kiamat yang begitu dahsyat dan menakutkan, di yaumil mahsyar yang begitu dahsyat dan kita sangat membutuhkan sekecil apapun amalan, di saat itu hewan kurban kita akan datang dalam bentuk kukunya, tanduknya. Tiap helai bulunya mendatangkan kebaikan, menghapus kejahatan. Tiap tetes darahnya juga demikian, Pak. Begitu dahsyatnya hewan kurban ini, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang mulia, hewan kurban yang hewan persembahan kepada Allah ini, yang insya Allah nanti akan sangat menolong pelakunya di akhirat, tidak sia-sia dan kandas di tangan panitia. Ini yang perlu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Pengurus Masjid Raya Nailus Sa'adah yang dimuliakan Allah, yang senantiasa berikhtiar mengabdi dan melayani seluruh jamaah di rumahnya yang penuh berkah ini, semoga segala upaya dan daya dari pengurus kita dibalasi oleh Allah dengan surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang luar biasa dimuliakan Allah, yang senantiasa diberi kekuatan iman untuk terus meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di setiap waktu, apalagi sholat subuh berjamaah. Itu insya Allah akan melapangkan ruh kita, melapangkan kuburan kita, dan melancarkan langkah kita meniti sirat hingga selamat ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, tepat pagi kini hari kini kita berada pada tanggal 1 Zulhijjah. Bagi Bapak Ibu yang sudah berniat dan mendaftar serta membayar iuran korbannya, mulailah amalan sunat bagi peserta kurban. Jangan memotong kuku, jangan mengunting rambut, jangan memotong bulu-bulu apapun sampai hewan kurban kita disembelih. Ini diantara amalan sunnah bagi peserta kurban. Ibu bapak yang mulia, dalam Islam itu ada amalan-amalan yang ditentukan jumlahnya, kewajibannya, waktunya. Ada amalan yang hanya satu kali kewajibannya seumur hidup. Ada amalan yang bersifat tahunan. Ada yang amalan bersifat rutin, harian, dan seterusnya. Maka khusus untuk bulan Zulhijjah, ada beberapa keistimewaan amalan yang mesti kita kerjakan. Pertama, bagi yang mampu dan sanggup, punya kelapangan rezeki, waktu cukup, maka tunaikanlah ibadah haji. Surat ke-3 ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan di atasmu melaksanakan ibadah haji jika engkau sanggup dan mampu menunaikannya. Haji yang pertama. Amalan haji ini hanya kewajibannya sekali seumur hidup. Kalau ada orang pai haji yang kedua, ketiga, itu sunnah, tidak wajib lagi bagi dia. Bahkan jika berbenturan keberangkatan ibadah hajinya, terus tetangganya, ada orang di sekitarnya dalam kondisi kesusahan, dalam posisi butuh bantuan, tidak makan, kekurangan, dan seterusnya, maka kiranya memberi bantuan ke mereka jauh lebih Allah cintai. Nah, apalagi amalan yang bersifat tahunan. Di bulan Zulhijjah, amalan sunat berikutnya adalah
kita menunaikan salat Aidul Adha. Diawali dengan salat sunat Aid, kemudian kita niatkan berpuasa. Nah, ini bedanya dengan salat Idul Fitri. Idul Fitri salat Aid kita, kemudian kita makan baru berangkat, atau minum baru berangkat ke tempat salat. Tetapi untuk Aidul Adha disunnahkan kita menahan sampai selesai salat. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salat Aidul Adha, beliau bergegas keluar. Apa yang beliau kerjakan? Melakukan amalan yang ketiga, yakni menyembelih hewan kurban. Inilah topik kajian kita subuh ini, bagaimana berkurban sesuai sunnah yang telah ditunjukkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, sebelum kita masuk kepada teknis pelaksanaan kurban, kita ingin lihat dulu dalil berkurban. Apa yang mendorong kita, memastikan kita setiap tahun terus berkorban? Pertama, surat ke-6 ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku yang baru saja kita kerjakan, Pak, nusukku, sembelihanku, hewan kurban kita, Pak, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, hanya semata dipersembahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persembahan terbesar kita, Pak. Solat kita dipersembahkan kepada Allah, maka berikanlah solat yang terbaik. Jangan asal-asalan, Pak. Sama dakwah, Pak. Ada orang ingin memberi sesuatu ke awak, nan nyobari ndak ada nilai, tak berkualitas, jelek, cara magihan ndak lelok, Pak. Kira-kira Pak awak menerima ndak, Bu? Ndak. Itu pun solat ini persembahan, ya Allah. Karena kita ingin mempersembahkan amalan luar biasa kepada Allah. Misal solat, pakailah baju yang bagus, pakailah wewangian yang harum, laksanakanlah sesuai tuntunannya. Itulah yang Allah suka. Demikian juga dengan hewan kurban kita. Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Baguskan, besarkan hewan kurbanmu, sesungguhnya nanti di yaumul mahsyar dia akan datang sebagai kendaraan bagimu. Besarkan, baguskan. Walaupun hadis ini tidak masuk dalam hadis-hadis yang dikatakan sahih dan sebagainya, tapi untuk fadailul a'mal tidak masalah. Mendorong kita untuk bagaimana korban ini harus kita baguskan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, di surat 108 Allah berkata, inna a'tainakal kautsar. Sungguh sangat banyak nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Fasolli li rabbika wanhar. Maka aku tuntut, yang aku minta kepada kalian dari sedemikian banyak yang sudah diberikan, solatlah dan berkorbanlah. Lah dua kali perintah korban digandeng dengan perintah solat. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang mampu berkorban, tidak dia kerjakan, tidak usahlah dekat-dekat ke masjidku, kata Allah. Ulama menafsirkan laisa minni, orang itu bukan lagi dari golongan umat Muhammad. Dalam hadis yang lebih tegas, man kana lahu sa'ah falam yudhi falyamut insya'an yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang mampu berkorban tidak dia kerjakan, besar kemungkinannya dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani, Pak. Ya Allah, ya Bu, itu dia fadilah kurban. Masya Allah, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti, Pak Ibu, mohon bayangkan kiamat, jangankan kita, malaikat saja, Pak, takut dengan kiamat. Satu kali Rasulullah, Nabi kita duduk-duduk dengan Jibril, happy, Pak, galak-galak, senyum-senyum. Tahu-tahu langit terbelah, terbuka lagi.
Langit terbelah, turunlah sesosok malaikat. Melihat malaikat yang turun, Jibril yang tadi ceria wajahnya berubah kecut, Pak. Berubah wajah Jibril, mengucuknya, Pak, pucik, Pak. Diperhatikan dek Nabi, kok berubah wajah Jibril kok? Padahal Jibril itu sayyidul malaikah, penghulunya dari malaikat. Yang turun ku anak buahnya kok, Pak. Tapi puciknya, Pak. Langsunglah malaikat tadi bertanya kepada Rasulullah. Allah menyampaikan salam, ya Rasulullah. Allah memerintahkan engkau memilih apakah engkau ingin hidup seperti seorang raja atau hidup seperti hamba sahaya. Rasulullah memilih hidup seperti hamba sahaya. Angkat malaikat ini lagi. Malaikat pai nyetanyo dek Rasulullah, ya Jibril, pakok kepucian engkau tadi, pakok kecut engkau tadi, malaikat tadi datang. Kata Jibril, ya Muhammad, tidakkah engkau tahu siapa yang datang? Siapa dia? Dia adalah Israfil, tukang tiup trom. Aku khawatir tadi Israfil ini memberi kabar bahwa kiamat sudah datang. Itu namun duitnya takwik, bukan malaikatnya takwik, Pak. Ya Allah, begitu dahsyatnya malaikat. Nah, di hari kiamat yang begitu dahsyat dan menakutkan, di yaumil mahsyar yang begitu dahsyat dan kita sangat membutuhkan sekecil apapun amalan, di saat itu hewan kurban kita akan datang dalam bentuk kukunya, tanduknya. Tiap helai bulunya mendatangkan kebaikan, menghapus kejahatan. Tiap tetes darahnya juga demikian, Pak. Begitu dahsyatnya hewan kurban ini, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang mulia, hewan kurban yang hewan persembahan kepada Allah ini, yang insya Allah nanti akan sangat menolong pelakunya di akhirat, tidak sia-sia dan kandas di tangan panitia. Ini yang perlu, Pak. Topik intinya, jangan sampai hewan kurban, hewan amalan ibadah kita kandas di tangan panitia. Kenapa demikian? Karena panitia mengelola tidak sesuai dengan sunnah. Panitia menerima amanah tanpa ilmu. Akhirnya hewan kurban jamaah jadi sembelihan biasa. Bukannya pahala, kadang-kadang yang haram yang dia kerjakan. Sebelum kita masuk lebih dalam, Pak, pertama kita berterima kasih kepada pengurus masjid, Pak. Harus yang telah berkenan menjembatani, memfasilitasi pelaksanaan ibadah kurban kita. Kalau pengurus tidak bersedia, repot, Pak. Terima kasih banyak kita ke Pak pengurus. Pengurus telah membentuk panitia ad hoc, bentuk panitia sementara untuk perpanjangan tangannya menerus hewan kurban. Ucapan terima kasih kepada panitia yang bersedia menjadi wakil dari peserta kurban untuk menyelamatkan hewan kurbannya. Harus terima kasih, Ibu. Nah, agar jangan pelaksanaan hewan kurban ini menyalahi aturan sehingga sia-sia bagi peserta kurban. Ini yang kita duduk pagi ini, Pak. Ibu, kadang-kadang untuk berkorban setahun, sekali setahun, selama setahun lo kita menabuang kadang. Bakumpuan rimi-rimi, bataan, salero, ala tak kumpuan diserahkan. Haruk besok di akhirat ke menerima pahala hewan kurban, rupanya jadi sembelihan biasa saja, Pak. Jangan. Nah, oleh karena itu, bahagian-bahagian penting di mana titik kritis, di mana sering kesalahan terjadi, itu kita diskusikan pagi ini, Pak. Dan mohon ditinggalkan, jangan dilakukan lagi kalau itu memang pernah kita kerjakan. Pertama, dari sisi hukum kurban. Hukum kurban itu, Pak, dua saja. Ada ulama yang mewajibkannya, semisal Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama kontemporer hari ini sebagiannya mengatakan wajib, karena merujuk kepada dalil-dalil kurban. Tidak ada yang mengatakan sederhana. Maka bagi yang mampu wajib.
kalangan Syafi'iyah, Malikiyah diantaranya sebagian mengatakan hukum kurban sunnat muakkad. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Maka sebaik-baiknya kalau kita mampu tiap tahun berkorban terus. Kalau tidak mampu, sesuaikan dengan kemampuannya. Nah, ini yang lebih baik, Pak. Jangan dikira, Pak, di kampung-kampung lah 7 kali nyobar korban, lah 7 kali nomor terpasang atau yang nemuinyo, alah korban dia lah 7 cukup tak lagi. Itu banyak, Pak. Mau nak korban lagi, lah 7 kali. Tidak ada istilah 7 kali itu, Pak. Semampunya terus. Yang kedua, kemana hewan kurban kau diniatkan? Ba'a cara masang hewan kurban. Namun sianan harus dipajang di buku, di dinding, di papan pengumuman. Di salah satu masjid yang rutin kita mengaji, di situ dibuat almarhum Dedi Sambo misalnya. Lang ningganya lho, Pak. Halo ya. Tambah panjang mana? Saya tanya, kenapa almarhum? Siapa yang membayar hewan kurban ini? Anaknya, Pak. Oh, anaknya. Anaknya, iya. Tanya ke anaknya, pernahkah bapaknya berwasiat bahwa dia diminta untuk dikorbankan? Dikorbankan bukan berarti bapaknya kan dikorbankan, Pak. Ini beda tipis ini kan. Kalau iya, bapaknya pernah berwasiat, wahai Ananda, besok ketika ayah sudah meninggal, berkorbanlah untuk ayah. Kalau wasiat itu ada, buat atas nama dia. Tapi kalau tidak, nah ini, Pak, buat atas nama siapa yang membayarnya. Dan yang membayarnya itulah yang mulai hari ini dia melakukan amalan sunnahnya. Anaknya yang membayar, ya, atas nama dia. Buat atas nama itu, Pak. Terus berikut, Pak, jangan sampai niat ini dibatasi skalanya. Untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk den saya. Jangan. Niatkan keseluruhnya keluarga yang kita tahu dan sebut namanya. Boleh untuk cik orang, boleh. Tapi rugi gitu, Pak. Karena boleh untuk siapa saja. Yang hidup, yang mati, ke atas, ke bawah, boleh. Nah, ini bahagian-bahagian yang perlu kita sampaikan, karena di sini masih ada masyarakat kita yang kurang memahami, Pak. Nah, berikut hewan kurban. Hewan kurban itu, Pak, yang disarankan adalah yang gemuk, sehat, dan kalau dari sisi bulunya, kalau boleh dipilih bulunya yang warna putih, Pak. Dek, bulu-bulunya ditentukan, Pak. Gemuk, sehat, berbulu putih. Yang jangan dibeli, Pak, di hewan kurban itu ampe penyakit yang ada di nyo, Pak. Ciek saja gagal jadi hewan kurban. Pertama, ketika jelas matanya buta, tidak mencaliknya, Pak. Jadi ketika hewan kurban di Bali, betul-betul loh, Pak, nampak dia nyata indah. Kalau butuh matanya, jangan. Yang kedua, kakinya pincang, menengkak jalannya, Pak. Masih pendeknya berjalan, jangan, itu sakitnya fatal. Yang ketiga, Pak, nampak jaleh ada penyakit di badannya, kok kuruk lah. Kalau secara medis ada penyakit kuku sapi badannya, Pak, ya, macam-macam lah. Kok ada yang cacing pita dan sebagainya. Kalau lah jaleh terdiagnosis di situ ada penyakit, jangan. Yang keempat, Pak, kurih kariang tak balamak tak pada giang. Makanya, Pak, kalau ada panitia membagi hewan kurban kurui, itu peserta harus protes, Pak. Sebab kurban itu yang ditunggu adalah dagingnya. Semakin banyak dagingnya, semakin tinggi fadilahnya. Nah itu. Jadi peserta kurban harus memperhatikan. Jangan sampai usianya, Pak, jenis hewan kurban dulu yang boleh dikorbankan itu 3 dalam 5, 5 dalam 3. Apa maksudnya? Kambing, domba padanannya. Dan 2, sapi, kerbau padanannya. Dan 4, onta.
Untuk domba minimal umurnya 6 bulan, ambil yang setahun Pak, biar aman. Untuk kambing minimal umurnya setahun, ambil yang 2 tahun Pak, lebih aman. Untuk sapi minimal umurnya 2 tahun, ambil yang 3 tahun. Untuk unta minimal umurnya 5 tahun, yang lebih aman, ambil 6 tahun. Kan awak nak dapat menakut dah Pak. Lun pernah ada lai tiranak di bawah orang ke pasar tu, ada akte kelahirannya tu lun ada lah Pak. Tu main takut sesudahnya itu. Di bidan mah beranak itu, nah ada, atau berala iya tanggal berana, nah ada. Ya takut sih. Maka ambil lah padanan yang lebih tinggi biar selamat. Untuk seekor kambing dan domba 1 orang. Untuk 1 ekor sapi kerbau 7 orang. Dan onta juga demikian, sebanyak-banyaknya untuk onta. Ketika ontanya besar gemuk, maksimal 10 orang. Tapi saranca-ranca 7 orang Pak. Nah, terkait dengan hewan kurban Pak, ini mulai kesalahan kita baca ini. Ketika membeli hewan kurban Pak, di sekolah mulai kesalahan terjadi. Pertama, panitia pai membeli contoh ke daerah Pasisia misal, jauh dari Padang Pak, memakan waktu sekian jam. Dirental mobil, dibeli minyak, makan siang, ada rokok. Kalau kita berangkat pergi membeli hewan kurban, dipakai dana pitih kurban, tidak boleh Pak, tidak boleh. Berapa hewan kurban nilai psikosiek nomor 26 kalau memang diniatkan untuk hewan kurban, harus jadi daging kurban. Jangan ada di situ biaya operasional, tidak boleh. Kalau itu dilakukan oleh panitia, tidak lunas hutang Bapak. Baca itu Pak Ustaz, aku analoginya. Si A bautang kasih B, si A bautang kasih B 1 juta, berjanji sebulan. Lah cukup pitinya 1 juta, bulan pun tiba. Dari bulan Juni ke bulan Juli, awal Juli lah tiba pitinya nyungguan. A kecek si A, lah cukup piti wah, dibayar ke hutang lagi waktu lah tiba lo. Ketika itu waktu sampai tidak bisa nyepai mantah. Aman cogoklah si C tolong C apa antahan piutang hutang ambo kasih B 1 juta. Jadi si C nan si C kok cap mau cap lemah barangkeknya, rupanya di jalan minyak habis. Ambil lah dari nan 1 juta aku 50.000 pembeli bensin. Tiba di tempat si B, aku si A akan berhutang dulu ya, aku pembeli hutang berapa? 950. Aku 950. Utang kan 1 juta ke bawah. Kecek si C, tentulah yo kamari dan kan bongkos. Kamari dan kan bongkos. Lain lunas hutang si A ke si B? Enggak, hutang 50 lagi. Jangan dicoba-coba Pak. 1. Yang kedua Pak, panitia santiang pai membeli daging pembeli jawi lah itu kerajonyo. Baik cara bari tuang kasa maupun cara to marosok-rosok abeh dia. Rosok-rosok kin saruang Pak. Tentu dia. Dek pandai no mago Pak. Dapet lah harago jawi ko. Kalau 26 kali 7 berapa pitinya? 8 balai berapa? Kalau 2,5 7 balai setengah pitinya nak. Anggaplah segitu. Pandai no mago Pak. Wa ambil sana lebih mudah dipahami. Bauntung nyociek jawi 1 juta dek pandai nyomago. Hewan kurban lo anggaplah 10, berarti dapat pengguntiangan 10 juta. Panitia masyarakat peserta kurban lah menyerahkan ke piti kurban kami, belilah jawi. Lah nyobawa piti kok, nyobayakan dek santiang mago bauntung lah 1 juta siko jawi. Berurang dan pai berampek. Untung gonyo lameh bagi ampek dan suang Pak. Itu mayoritas terjadi Bu. Hukumnya itu haram Pak. Jangan cubo-cubo mencari untung di piti jawi kurban Pak. Itu piti ibadah. Tak boleh. Kamari payan balian ke peserta kurban balik. Kau piti balabi 10 juta dari pembalian. Silakan kalian yang punya, kami hanya wakil.
Serahkan pesta kurban. Nah, atau yang kedua Pak, harago cocok dek jumlah pitih kurban 15 juta lo beli jawi kau. Tapi yang punya jawi memberikan ucapan terima kasih kepada panitia. Nah, beda lagi kah? Tadi dek santiang mago. Kini apa? Jawi yang bola Pak Bali 10 ikut aku galih ko lagi bau untuang mah. Laba alo dong sabuan 3 juta untuang si kuah jawi. Akini ambo baragi hadiah kapak 500.000 si kuah jawi. Hadiah dari yang punya jawi. Dari keuntungan ini onde tapi lebih 5 juta. Kecek nan pai berampek ko. Wak bagi ampek sekali. Dek dan komandan dan 2 ang cik seorang. Habis. Lain boleh tak itu? Haram hukumnya Pak. Kok haram? Ya Pak, itu kan dia yang punya jawi nan lagi ya? Iya Pak. Muaz bin Jabal disuruh dari Rasulullah pai ke Yaman kumpulan zakat. Tak kumpulah harta zakat. De inyoelo orang sayang di samping zakat ya Muaz ko zakat kami. Ayah Muaz ko sangenek hadiah kami. Sampai di Madinah ya Rasulullah ikolah harta zakat. Dan ya Rasulullah masyarakat Yaman baik-baik ya Rasul. Ngagih lo ambo hadiah. Kata Rasulullah, ya Muaz, hadiah itu haram bagi engkau. Kenapa ya Rasulullah? Iya, engkau diberi orang hadiah karena jabatanmu, karena statusmu, karena tugasmu. Kalau lah tidak ada tugas tu, ni kena mau orang lagi? Tidak. Balian ke panitia zakat, balian ke pemilik zakat. Dan 5 juta tadi. Jangan ada ambil sasen rupiah yo Pak. Nah, kira-kira takah itu perhitungannya dalam agama. Ni kan mau orang beli jauh-jauh le dah. Berfikirlah nak Pak. Ni panitia go banyak lo sesi go. Seksi pengumpulan, seksi pembelian, seksi penyembelihan, seksi pembagian. Nan paling basah itu seksi pembelian. Satu seksi pembagian. Nah, itu paling banyak kesalahan itu Pak. Tak boleh Pak. Tinggalkan itu. Kama piti balabiah ko dijadian Pak Ustaz. Dijadian bawa untuk pembali semen. Ada suatu masjid sedang membangun sampai uduk. Kecek panitia pengurus. Insya Allah kalau balabih piti kurban kita beko kita lanjutkan untuk pembangunan sampai uduk. Nah, dibalian ke semen dan segala macam. Boleh tak itu? Jangan Pak. Jangan cuba-cuba lo panitia menyerahkan ke pengurus. Tak boleh. Itu untuk dimakan Pak, bukan untuk kedibalian semen. Jangan kata lo makan semen sudah tahu. Agihan ke fakir miskin Pak. Ambo mendapati ya Allah di suatu kali Idul Adha Pak lah 3 hari ketemu satu orang mengaku dengan jujur daging kurban yang mendapatkan babi hijau garam saja Pak. Tak ada pembeli bumbu dia orang lah dapat daging itu rasa daging sekali setahun pemasak tak ada Pak. Kau fikir miskin lebih afdal. Makanya Pak Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hewan kurban itu untuk 3 orang. Pertama untuk peserta kurban dan karib kerabatnya. Kedua untuk fakir miskin. Nah tuh. Ketiga untuk dihadiahkan. Jadi ada sedekah, ada hadiah. Dalam konteks itu Pak, kesalahan berikutnya terkait dengan hadiah dan sedekah adalah istilah upah. Berubah status hewan kurban katanya Pak. Kalau upah tukang potong, upah tukang bencai daging, upah panitia, upah pekerja diambil dari daging kurban Pak. Dilarang itu Pak. Itu tidak menerima kami panitia Pak Ustaz. Nah, panek-panek kerajo saja kami itunya. Izin. Jangan namanya upah. Akad itu ada konsekuensinya dan ada ketentuan akibat setelahnya. Kalau upah wajib dibayar, tapi kasihlah sebagai hadiah.
Itu harus pandai-pandai panitia Pak. Pekerja panitia boleh dapat, tidak boleh atas nama upah. Tapi kalau nyo kayo ya hadiah, kalau nyo miskin sedekah. Wah, sedekah Pak lah membantu, sedekah untuk Pak dalam kurban. Pak lah menolong memotong kuah hadiah untuk Pak. Itu Pak harus jelas. Apalagi kalau upah tu misal tukang potong lebih dari pembeli jawi tadi diupahkan untuk potong-potong, dia lagi amplop nerimo lah tukang potong sekian dalam bentuk uang. Jangan Pak. Bolehlah upah apapun namanya, biaya operasional apapun namanya, diambilkan terpisah dari hewan kurban. Misal 2,6 tadi bayu peserta kurban 100.000 seorang lain. Yang 100.000 kok diniatkan untuk operasional, tukana kapak gunuan silahkan. Pembali plastik, upah tukang jagal, upah tukang bencai daging, segala hal yang diperlukan silahkan. Tak ada sangkut paut ya hewan kurban. Mantap. Selamat gitu di situ Pak. Adalah tradisi ini yang lama Pak itu rutin. Balanjuang dek daging kurban. Balanjuang dek daging kurban. Ibu-ibu di situ masak nak daging kurban tu. Lain tak? Alhamdulillah selamat. Pertahankan itu Pak. Hampir tiap masjid ya. Balanjuang daging kurban. Tu pintu dosanya banyak tu Pak. Hukum awalnya tidak dibolehkan Pak. Haram Pak. Alhamdulillah selamat Pak di situ. Lain bisa tu, bisa. Tapi SOP-nya ketat Pak. Dan pintu maksiatnya banyak. Ba bisanya panitia tidak boleh langsung sudah mambil lagi yang korban. Aku bawa agak 25 kilo basuhlah kau nak kena masak. Panitia aku Pak superior. Nyo bisa mutuyan seorang, tidak boleh. Harus bayu dek peserta kurban. Kumpulanlah peserta kurban kalau ingin efektif, ingin cepat. Sikwa jawi 7 orang, panggilan 7 orang. Pak, apa nak punya jawi nomor 1 kok? Iyo. Namun dapat daging kurban apa kok kami ambil 25 kilo untuk kita masak bersama. Ayolah, nak ada kecil nombor 7. Boleh, halal hukumnya Pak. Karena yang punya lah mengikhlaskan. Kini diniatkan memasak untuk sia. Ada psikolog pakai harwa Pak. Niatkan untuk panitia dan pekerja Pak. Mantap. Kalau niatnya panitia pekerja, selain itu haram makan Pak. Kunan bekerja penonton. Tak boleh. Niatkan untuk jamaah Pak. Itu tambah parah lah itu. Jamaah tu nak rajin sembahyang kawan saja. Itu Pak. Niatkan saja untuk seluruh warga dan ada risiko. Saya nak makan belia. Risikonya panitia bisa anda dapat, pekerja bisa anda dapat. Memakan perai lah namanya. Ada orang membungkui bawa pulang boleh? Oh, tidak boleh Pak. Jangan cuba-cuba lelai. Bahkan Pak, nyo pinjam panci ya Pak ada orang. Gitu. Kok kalau ingin awak warok Pak, tampek awak nyo pinjam dia orang. Adalah bakeh kuah di sinan. Apa masukkan nasi? Kau rasa-rasa ni kau lama kau. Iya kan? Itu pun tak boleh Pak. Pak? Izin dulu yang punya Pak. Kalau tampek awak dipinjam Pak. Ada kisah rancak Umar bin Khattab dapat hadiah parfum Pak. Soboto kadang. Kecik Umar, sianan bersedia membagian kok. Tak ada orang tunjuk seorang ni Pak. Ngulang tu Umar balik. Ada nak bersedia membantu membagian parfum kau betul-betul kenek Pak. Nunjuk seseorang perusi. Ibu-ibu nunjuk. Saya khalifah. Mencari rupanya bini Umar yang nunjuk Pak. Bininya yang nunjuk. Nyulang dah ulang. Bini dan maja. Mungkin kepada dia. Nyulang dah Umar. Siapa yang bersedia menolong saya membagikan parfum ini? Nunjuklah balik bini kau. Saya khalifah je. Kata Umar, tidak bisa kamu. Kenapa? Nanti kamu ketika memasukkan, membagi-bagikan parfum itu, menempellah di tanganmu. Kamu lapkan ke bajumu. Harum dia, tercium oleh saya. Itu bukan hakmu, haram bagi saya itu. Sedemikian mana Pak? Yang menempel tadi itu, tidak hak itu. Sedemikian Pak kalau ingin warok. Jadi kalau ibu disiko, bapak disiko, tidak ada masak-memasak, pintu maksiat dalam kurban yang banyak terjadi tertutup. Ya Pak Ibu, baik. Kamu kira lah jam 6,
Kalau sesuai pesan beliau gak panjang ceramah. Kini kita buka tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini ya, saya pernah dengar dulu tentang kulit ini. Itu dia. Dan dijual. Iya. Daripada dibagikan ke pekerja. Iya. Tapi pernah juga saya dengar dari bahwa kulit itu sebenarnya dijual pekerja kita mengambil. Iya. Betul. Makasih. Mantap. Pertama, mengupah dari daging kurban itu dilarang total. Yang kedua, yang lebih parah lagi dari itu, menjual apapun dari bagian kurban. Agak tanduk aja tanya orang, berapa liga Pak? Tak jual. Berubah statusnya langsung hewan kurban kau menjadi sembelihan biasa Pak. Fala adiyalaha, tidak ada kurban bagi orang tu Pak. Bayangkan Pak. Biasanya Pak tukang kuli 3 hari menjelang hewan kurban lalu datangi pengurus Pak. Lalu datangi panitia. Dan tu bahasa yang ngarago Pak. Ambo salai sekian, tapi kok ada orang teh ambo mau lihat teh tu sangin lai. Marabu itu. Panitia langsung beretong, tinggalan nomor HP Pak. Tinggalan nomor HP. Ambil kau sekolah 10 alai mah jual langsung. Wallahi itu karajo haram Pak. Apa lain lo dibagi piti penjualan kulit kau dek panitia? Oh ya Allah ya Tuhan. Menjual saya baru gua. Lagi ke fakir miskin sekalipun gua, tapi inisiatif panitia saja menjual Pak. Tak boleh. Hilang status kurban kau jadi orang kurban Pak. Apa lagi piti hasil penjualan nyo bagi dek panitia. Haram dek panitia tu Pak. Terus Pak, lagi ke fakir miskin Pak. Boleh, mantap. Sasarannya lah oke, tapi caranya yang tidak betul. Pak, caranya salah. Panitia inisiatif langsung menjual, padahal itu bukan barang inyo Pak, itu bukan milik inyo Pak, disiko karena gale Pak. Panitia yang punya hewan kurban tidak, dia hanya wakil dari peserta kurban. Maka kulit salai-salai itu Pak, imbauan, peserta kurban, fakir miskin, pemilik kalian, siapa nak iyo bawa lah. Rupanya ya do nam pandai menggilai kulit. Ambo salai Pak, ambil. Ambo separuh Pak, bawa. Pak, kami tidak pandai menggilai kulit kau Pak. Kami terima kulit kau, tolong Pak jualkan. 100 pentennya. Lah nan punya barang, minta tolong jualkan. Hasil penjualan saran ke nyawa lihat. Apa? Kulit apa lah kami jual? 1 juta. Kalian bara balimo, bagilah. Jangan cuba-cuba lo panitia. Oh, penjualan kau mantap, kau nak menerima lo agak sangin tu nak lo ada nilai tu. Kau uang kerajin kau, uang keterampilan kau, anda sarahkan boleh-boleh kayaknya. Tu baru betul Pak. Jadi haram hukumnya kalau panitia menjual langsung dan tambah keharamannya nyu bagi-bagi di panitia. Tidak benar apabila panitia berinisiatif langsung dan walaupun kepakai miskin sasarannya, tetap tidak benar. Yang betul minta izin, yang punya sudah mengizinkan, bagian kayaknya balik hati yang benar Pak. Itu memang fatal itu Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang zakat yang secara online. Wakaf, kurban ya. Kurban online. Itu hukumnya. Baik. Karena kita diajukan hasil kurban itu dibagikan orang. Nah, itu dia. Yang kedua, apakah gaji itu kan tadi sepertiga, Fakir miskin, ya, 3 untuk dia diahkan ya. Baik, baik, benar. Karena banyak sekali Pak. Betul. Betul. Dulu dari Indonesia terbanyak hewan kurbannya ke Palestina. Korban online namanya. Bayar senilai yang ditetapkan, kemudian dicalian gambar flyer bagai-bagai sehingga kita lah rasa yakin hewan kurban wala sampai ke Palestina. Kan itu? Bapak Ibu yang mulia, ini catat bagi peserta kurban baik-baik. Seafdol-afdolnya peserta kurban, pontennya 100. Apabila peserta kurban yang memotong sendiri hewan kurbannya. Itu seafdol-afdolnya. Nyo saksikan dek keluarganya, nyo pandai memotong sesuai sunnah potongannya, nyo potong surah. Itu seafdol-afdolnya.
Ya, Pak, kami nak pandai motong loh, Pak. Turun peringkatnya seketek 90 nilainya. Misal begitu ya, Pak ya. Kapan? Apabila peserta korban tidak memotong tapi menyaksikan sembelihannya. Itu kadang fadilahnya, Pak. Sebelum darahnya sampai ke tanah, Allah telah ampuni dosa peserta korban, Pak. Calik, Pak. Disunnahkan. Sambil itu kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Calik. Gitu. Terus dia turut membagikannya. Awak mencali hewan kurban awak membagikan. Tahu awak, kau karib kerabat awak, kau fakir miskin di lingkungan awak. Jadi Pak, di suatu daerah di Pitalah, Bungo Tanjung ya Pak, Musabi Salah Tanah Datar, itu hewan kurban itu Pak langsung dibagi 7 Pak. 1/7 seorang untuk peserta kurban. Peserta kurban kolah nan mencari Pak. Ini nama bagian. Panitia hanya tolong membalian jawi, kemudian tolong mandabiah dan memincai-mincai. Ko milik sanu 1/7 lah selesai. Yang beserta kurban ko yang pai ke rusanaknya, pai ke fakir miskin sebagainya. Itu afdol sekali Pak. Nah, jadi kalau ingin online Pak acaranya sah. Cuman fadilahnya kalau tidak sempat menyaksikan di sinan kurang. Pak, boleh tidak di video call? Ambil mau lakukan itu. Video call, rusana toton titip kurban. Cepet siap-siap ya kau hewan kurban udah lah kau siapkan. Ini calik dari jauh Pak. Media boleh digunakan untuk itu Pak. Itu kalau awak jarak jauh menikah sih secara online boleh Pak. Kalau memang jauh gitu ya, gitu sah. Jadi begitu dalam sisi hukum online-nya. Hari ini banyak Pak kita menyalurkan hewan-hewan kurban untuk korban bencana longsor banjir. Dengan dari Jakarta, dari Mama, silakan. Di saat pemotongan itu mohon disaksikan. Setidak-tidaknya kirimkan videonya kayaknya ke hewan kurbannya gitu. Dagingnya tuh Pak, itu sunnah peserta kurban memakan. Sunnah. Satu kali kata Nabi, makan dan simpan. Satu kali makan untuk secukupnya dan bagikan. Tergantung situasi ekonomi hari itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya tadi? Yang kedua pertanyaannya? Udah ya? Udah terjawab ya? Oke, mantap. Pak, dalam hal membagi daging kurban, tolong Pak, sagadang iko kita ambil ndak hak awak Pak, bapak karo sampai ke akhirat Pak. Kalau awak dapat kupon cie, kita bawa daging 2, itu dan cie itu aja dulu Pak. Jangan ada orang pandai-pandai saya membawa kaki dia dan cie tu teragak masuk buntut tu dan tu kadang kepala Pak. Kepala kau bagi dek penitia untuk sianu. Jangan cuba-cuba tak itu Pak. Bongkar sadonya Pak. Ciko kepala cik-cik tak. Liba balah sadonya. Tolong Pak. Gadang dosa Pak dia Pak. Status apa repek kepala tanya bocik. Dek Pak ketua pengurus masjid. Jan. Dek apa Pak RT. Jan. Tolong itu. Bila lo fakir miskin kau kemakan lidah le Pak. Menyabui gulai bana acok pena basuo abu taruang rasa bana asanya Pak. Itu lo mau milihnya kamu cubanya Pak. Jangan cuba-cuba. Membagi itu Pak, itu harapan Pak. Tolong lo lah fakir miskin kok dilabihan bungku ya Pak. Iko nang gadang onggok peserta kurban lah betua. Sudah tuh onggok ko samo sesadele. Apa patang sudah makan sate mak syukur Pak. Kau fakir miskin kau menunggu kau sekali setahun kau Pak. Afdalnya Imam Syafi'i mengatakan daging kurban itu untuk 2 macam. Peserta kurban fakir miskin. Bedakan porsinya kalau mantap Pak. Itu kira itu. Di satu tampek Pak selalu berhabis 2 batu bungkui. Batu bungkui ya Pak kami labian tadi untuk tetangga sabalah dan sebagainya. Bertanya 2 batu bungkui kok sama nilainya dengan yang disikut? Sama Pak. Salah step itu cuma. Baru Pak lagi keluar kalau dia Pak lah cukup cuma. Kalau Pak samuan peserta kurban fakir miskin di komplek apa, dia nanti sampai orang, itu kurang mantap. Kanyangan dan diawak dulu, labihan dan diawak dulu, baru. Ya Pak ya. Kaki itu jangan cuba-cuba minta ke panitia. Sia minta kaki ke panitia, nyuagi dia panitia. Nan bawa kaki dia panitia, besok nyokarek kaki dia Tuhan di neraka besok Pak. Kasia kaki kau diminta ke peserta kurban. Mohon izinnya Pak. Silakan Pak. Baik Pak. Iya. 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 Mungkin karena
persiapan kurban itu Ustaz ya. Iya. Apakah dengan pembagian satu sapi tadi itu bagi 70 peserta dibagi itu kuponnya untuk peserta secara langsung nanti dari Iya, masjid. Iya. Iya. Jadi kuponnya aja peserta membagikan bagi yang itu mantap itu. Itu belum pernah dikerjakan orang juga di sini tuh Pak. Dan itu luar biasa bagusnya Pak. Iko Pak, ambo peserta kurban, dosa nak ambo mudah dapet Pak. Para peserta kurban dan karib kerabatnya. Peserta kurban agi dagang kurban, Pak, Pak dari peserta kurban ko 5 kupon. Silahkan kasih agak Pak bagikan. Oh, sama nilainya tuh Pak. Apa kok Pak, dek karena menunggu lama, ambo dak lo di tempat, Pak japui salah kalima kurban ko disembelih, kok di masjid atau di mana? Ya Allah, kalau Nailu Sa'adah melakukan itu bertambah pahala peserta kurban Pak. Labihan dari kupon kurban kau untuk peserta kurban. Tapi peserta kurban ini dapat 5 ekor dan bungkui salah ke 5 ekor. Jangan. Niat awak membagikan. Bolehkah? Boleh. Diminta ke panitia, agihan dek panitia, jangan cuba-cuba tahan. Panitia agihan. Kenapa? Peserta kurban ingin menambah amal juga. Begitu. Nyota matur, nyota tetangganya kok miskin Pak. Begitu. Mantap. Itu solusi itu Pak. Nah, ibu-ibu silakan. Nah, ibu-ibu pecah talu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kau ada menantu aku. Iya Pak. Yang minta ada berapa korban? Ada minta berapa korban? Iya. Korban dah. Tapi dari sapi, dari kambing. Iya. Ada kambing dulu 200 juta berarti. Ambo masakan sekali dia menantu kan. Ambo ibu tinggal membagi bagian lah, itu aku membagian, itu membagian. Iya. Iya juga. Baik. Langsung hewan kurban ko jadi gulai. Hukumnya. Pak, ada ketentuan amal dalam Islam. Untuk akikah masaknya bagian. Untuk kurban matahnya bagian. Ya, kadang-kadang Pak nan pakai miskin go tiok lalu caliak sate ni dan tuak bilo lah negara pek makan sate gitu. Terasa lama lah dia menyate agak seganggam kan itu kan. Kok kenyopangan lah gitu kan. Den yang bertokok den yang lambuk cek urang alah karaswe. Ada pek lagi ya. Kon serang elok untuk den yang tokok den yang lambuk go. Ada kebebasannya mengelola Pak gitu. Itulah ada ketentuannya Bu ya. Untuk akikah masak bagian, untuk kurban matahnya. Rupa ibu ko tolong suang salehnya, tolong suang solehahnya. Ambo masaan langsung Pak Ustaz supaya jangan ada fakir miskin ko yang mabuh pakai garam seh. Ibu. Kalau ibu masakkan sabaranan ibu masak, agian kenya bulet-bulet. Lai takah itu. Laisa saembe gadang basuh Pak Ustaz. Bagikan saembe itu sedalahnya gitu. Ya Bu ya, boleh takah itu tuh, ndak dilarang loh dah. Ndak dilarang. Cuman ketentuannya hewan kurban sunnahnya dibagikan dalam kondisi matahnya, akikah masaknya. Kalau wa elok ati di bagian masaknya diberikan randang langsung dewak segala macam, ndak ba'a. Cuman kadang-kadang Pak peserta kurban kau lah punya cito-cito loh Pak. Kau nang kaden kurma, kau nang kaden randang, kau nang kaden gunai laca-laca, kau nang seketik, kau kaden sate, kau nang untuk den liang. Kalau sudah cito-cito itu, dek lawak masakan langsung kandas cito-citonya Pak. Itu ya, ya Bu ya. Pada dasarnya hukumnya boleh. Itu dia, boleh, tidak apa-apa. Tetapi si afdolnya matahnya gitu Ibu. Silakan. Cukup? Silakan Pak. Kepersaan lebih dari 5 sapi 2 ekor kambing. Itu dia. Yang peserta yang kebetulan mendapat kambing meminta ambo tolong dibagian daging jawi karena ambo tak pandai masak kambing. Pak Ibu, itu ada persoalan di suatu masjid basangketo lah jamaah. Ada ndak nio jadi jawi do ningun kambing saya katanya.
Ndak namuah kurbannya kambing, kalau ingin sapi, Pak. Pak, Imam Maliki mengatakan kan ada 3 hewan kurban, kambing, sapi, onta. Dia Imam Maliki yang terbaik itu kambing, Pak. Kambing yang terbaik gitu. Karena langkok ya. Samprono ciek nyawa gitu. Dia teh kambing, sapi. Sudah tuh baru unto. Dia Imam Syafi'i enggak, unto yang terbaik, baru sapi, baru kambing. Kok intinya jangan dojo nama tikai bakolai. Silahkan kalau dapat kambing. Terus Pak, ambo daging Jawi lah, daging kambing nak pandai. Kalincoan saya Pak. Tahu kalincoan? Aduk saya Pak. Jangan dipisah-pisahan. Kau daging kambing itu kalau lah sabalah Pak, saganggam suenya Pak. Gabungan saya sadualahnya. Kapalonya silahkan, kapalo ekor kalau diwalah lo nak warai isi dah. Ya Pak, jangan dipisahan. Kalau dipisahan, kecewa orang mau kurban kambing. Nak warai daging ada Pak. Disabuahan saja Pak. Kalau lo pasal buah, nyu nak lo mengasan bukan Pak. Ndak lo kanya, ada kadang banyak daging Jawinya gitu. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, ada cik lain. Baik. Jadi kan tadi Bapak katakan pasal kurban ini bisa masyarakat panitia. Iya, kandas di panitia. Itu nilai ibadahnya dari si korban yang ikut korban itu kan dia sudah jelas. Iya. Itu kan nggak tahu kata-kata. Itu. Jadi bagaimana? Betul. Makanya Pak, jamaah Masjid Nailus Sa'adah harus memantau, harus terlibat terhadap setiap tahapan proses hewan kurbannya Pak. Jangan sarah-sarahan saja Pak. Kalaulah terjadi kesalahan dan awak abai, awak menerima risiko Pak. Tapi lah awak jago ketat, panitia karehanguk karengkang, labak nyenyo saya lainnya nama kendali ke, inyo nama nanggung akibat leh. Itu Pak. Ya Pak. Jadi kalau awak abai, awak lalai, awak menanggung. Tapi lawak jago, lawak nasihati, lawak ingian. Bahkan Bapak kalau lah jaleh risiko salah caronya, tak namu diingian pindah korban ke tempat lain Pak. Itulah lebih selamat. Lah jaleh salah Pak, tak mau diingian, jangan korban di situ lah. Apa itu? Supaya jangan kandas korban awak tadi. Baik. Ada lah luar biasa kok. Semaah luar biasa kok Pak. Lanjut. Masalah tadi biaya desa. Iya. Mau mendengar di beberapa tempat ada yang bertemu untuk biaya tadi, misalnya sudah kita bantuin dan 500-nya untuk satu sapi. Jadi satu sapi itu ada sisa misalnya 500.000. Nah itu untuk biaya operasional. Tapi yang sisa ini disampaikan ke peserta kurban. Misalnya ada yang mendaftar, Pak, sapi kita kok harganya sekian. Jadi ada sekian sisanya untuk biaya operasional. Ini Pak. Misalkan gitu. Ada yang di tempat lain ini itu sebelum pas rapat pembagian media, itu dipanggil jemaah siapa yang ingin peserta yang berkorban disampaikanlah nanti biaya kita sekian dan operasional sekian dimasukkan sekalian di situ. Itu baik Pak, supaya jangan terjadi kesalahan bakinco-kinconya paniang wadanya ndak kajalean bara ukurannya Pak. Yang paling aman dan selamat itu dipisahkan. Alo susah memisahan 28, baik Pak, 28, 2,5 untuk Jawi, 3 untuk operasional. Nyatukan tekah itu. Aman selamatnya, ndak apa campur-campurnya. Tapi kalau dia agak agih tekah itu saja, ragu Pak. Walaupun lah diizinkan oleh peserta kurban, nak ada Pak silakan. Peserta kurban nama izin kan nak lo pengetahuan enggak? Ada awak nak lo kepastian bara biaya personal yang bisa diambil kan? Anak kejalehan gitu. Nah, maka Ustaz itu tujuan kita mendudukan kaji kok kini. Yang paling selamat itu adalah jelaskan nominal untuk kurbannya, jelaskan nominal untuk operasionalnya. Pisahkan barang langsung. Karenanya 2 yang berbeda di situ. Itu saja kajinya. Yang tadi itu lurian dengan cerita itu sekali. Ya Ustaz Ferry ya? Oke, baik. Udah.
Lain kali kita sambung hari lah jam 5:30 Pak, insyaallah. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.